Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan pembahasan soal tentang fluida dinamis bagian 2. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, soal nomor 6. Sebuah pipa diletakkan horizontal seperti pada gambar berikut. Air mengalir dari penampang besar menuju penampang kecil yang diameternya berturut-turut 4 cm dan 2 cm. Jika kecepatan aliran dan tekanan pada penampang besar berturut-turut adalah 2 meter per sekon dan 200 kPa, besar tekanan pada penampang kecil adalah diketahui. Penampang besar saya beri indeks nomor 1, dan penampang kecil saya beri indeks nomor 2. Sehingga D1 sama dengan 4 cm, D2 sama dengan 2 cm, V1 sama dengan 2 meter per sekon, P1 sama dengan 200 kPa, awalan kilo artinya ribuan. Jadi, sama dengan 200.000 Pascal. Ditanya, P2 sama dengan? Jika terdapat kecepatan dan tekanan di dua penampang, maka pengerjaannya memakai hukum Bernoulli. Tapi, sebelum masuk ke hukum Bernoulli, perlu dicari nilai V2 dengan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Karena diketahui diameter, maka rumusnya menjadi D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. Karena satuan D1 dan D2 sama-sama cm, bisa langsung dimasukkan ke rumus, tanpa harus mengubah kesatuan SI. Sehingga diperoleh 4 kuadrat kali 2 sama dengan 2 kuadrat kali V2. 16 kali 2 sama dengan 4 kali V2. 16 dan 4 dicoret sama-sama dibagi 4, didapat hasil akhir V2 sama dengan 8 meter per sekon. Setelah V2 ketemu, langsung masuk ke persamaan hukum Bernoulli, yaitu P1 plus rho G H1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho G H2 plus setengah rho V2 kuadrat. Pada soal ini, kedua penampang pipa terletak pada ketinggian yang sama, sehingga nilai H1 dan H2 sama dengan 0. Ingat, dalam persamaan hukum Bernoulli, semua harus dalam satuan SI, sehingga tekanan wajib dalam satuan Pascal. Massa jenis air tidak diketahui, sebab seharusnya kalian wajib hafal, yaitu 1000 kg per meter kubik. Selanjutnya, semua nilai yang diketahui dimasukkan ke persamaan. Didapat 200.000 plus 0 plus setengah kali 1000 kali 2 kuadrat sama dengan P2 plus 0 plus setengah kali 1000 kali 8 kuadrat. 200.000 plus 2000 sama dengan P2 plus 32.000. P2 sama dengan 202.000 min 32.000 sama dengan 170.000 Pascal. Jika diubah ke satuan kilopascal, maka sama dengan 170 kilopascal. Jadi, besar tekanan pada penampang kecil adalah 170
kilopascal. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Kecepatan aliran air dan tekanan pada pipa besar atau bagian 1 berturut-turut 10 meter per sekon dan 6,5 atm. Jika perbandingan luas penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 3:1, maka besar tekanan pada pipa kecil atau bagian 2 adalah rho air sama dengan 1 gram per cm kubik, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan 1 atm sama dengan 10⁵ Pascal. Diketahui V1 sama dengan 10 meter per sekon. P1 sama dengan 6,5 atm sama dengan 650.000 Pascal. A1 sama dengan 3. A2 sama dengan 1. H1 sama dengan 0. H2 sama dengan 5 meter. Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik sama dengan 1000 kg per meter kubik. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, P2 sama dengan? Sama seperti soal nomor 6, rumus yang dipakai adalah hukum Bernoulli. Sebelum masuk ke persamaan hukum Bernoulli, nilai V2 dicari terlebih dahulu dengan persamaan kontinuitas, yaitu A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. 3 kali 10 sama dengan 1 kali V2. V2 sama dengan 30 meter per sekon. Setelah V2 ketemu, langsung masuk ke persamaan hukum Bernoulli, yaitu P1 plus rho G H1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus rho G H2 plus setengah rho V2 kuadrat. 650.000 plus 0 plus setengah kali 1000 kali 10 kuadrat sama dengan P2 plus 1000 kali 10 kali 5 plus setengah kali 1000 kali 30 kuadrat. 650.000 plus 50.000 sama dengan P2 plus 50.000 plus 450.000. P2 sama dengan 700.000 min 500.000 sama dengan 200.000 Pascal. Jika dijadikan ATM, maka sama dengan 2 ATM. Jadi, besar tekanan pada pipa kecil adalah 2 ATM. Soal nomor 8. Perhatikan gambar. Jika air dalam tangki terisi penuh, maka tentukan A. Kecepatan aliran air atau V. B. Jarak mendatar jatuhnya air atau X. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui, ingat besaran pada kasus tangki bocor. H adalah jarak lubang bocor ke permukaan air dan Y adalah jarak lubang bocor ke dasar tangki atau tanah. Sehingga Y sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. H sama dengan 2 min 0,2 sama dengan 1,8 meter. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, A. V sama dengan B. X sama dengan.
Langsung masuk ke rumus teori Torricelli. Yang A, V sama dengan akar 2GH. Sama dengan akar 2 kali 10 kali 1,8. Sama dengan akar 36. Sama dengan 6 meter per sekon. Yang B, X sama dengan 2 akar HY. Sama dengan 2 akar 1,8 kali 0,2. Sama dengan 2 akar 0,36. Sama dengan 1,2 meter. Jadi, kecepatan aliran air adalah 6 meter per sekon dan jarak mendatar jatuhnya air adalah 1,2 meter. Soal nomor 9. Pada bagian bawah sebuah tangki air, terdapat lubang sehingga air memancar keluar membentuk sudut 30 derajat seperti terlihat pada gambar. Jika jarak pancar air X sama dengan 125 akar 3 cm, untuk G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tinggi air atau H dalam tangki adalah diketahui X sama dengan 125 akar 3 cm sama dengan 1,25 akar 3 meter. Theta sama dengan 30 derajat. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, H sama dengan? Pada soal ini, lubang kebocoran condong ke atas membentuk sudut 30 derajat. Jadi, untuk mencari nilai X, tidak bisa memakai teori Torricelli, tapi menggunakan rumus gerak parabola. Pada gerak parabola, rumus mencari jarak terjauh atau X max adalah X sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. 1,25 akar 3 sama dengan V kuadrat sin 60 derajat per 10. 1,25 diubah menjadi 12,5 per 10 untuk memudahkan hitungan. Sehingga didapat 12,5 akar 3 per 10 sama dengan V kuadrat kali setengah akar 3 per 10. Akar 3 dicoret, 10 dicoret, 2-nya dipindah ruas, didapat V kuadrat sama dengan 25. V sama dengan 5 meter per sekon. Setelah V ketemu, langsung masuk ke rumus teori Torricelli. V sama dengan akar 2GH. 5 sama dengan akar 2 kali 10 kali H. Kedua ruas dikuadratkan. Didapat 25 sama dengan 20 kali H. H sama dengan 25 per 20. Sama dengan 1,25 meter. Jadi, tinggi air dalam tangki adalah 1,25 meter. Soal nomor 10. Air terjun setinggi 50 meter mengalirkan air dan 80% energi potensial air terjun tersebut dimanfaatkan untuk memutar turbin generator sehingga menghasilkan daya listrik sebesar 8 MW. Volume air yang dialirkan air terjun tiap menit adalah rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui H sama dengan 50 meter, eta sama dengan 80% sama dengan 0,8. P sama dengan 8 MW.
Awalan mega artinya jutaan. Jadi, sama dengan 8 juta watt. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Pada soal dikatakan volume air yang dialirkan tiap menit. Artinya, T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Ditanya, V sama dengan, langsung masuk ke rumus, P sama dengan eta kali Q kali Rho kali G kali H. 8 juta sama dengan 0,8 kali Q kali 1000 kali 10 kali 50. 0 sebanyak 5 di ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dicoret. Didapat 80 sama dengan 4 kali Q. Q sama dengan 20 meter kubik per sekon. Selanjutnya, masuk ke rumus debit, Q sama dengan V per T. 20 sama dengan V per 60. V sama dengan 1200 meter kubik. Jadi, volume air yang dialirkan air terjun tiap menit adalah 1200 meter kubik. Berikut ini latihan soal untuk kalian kerjakan sendiri. Jika ingin tahu benar atau salah, jawaban bisa ditulis di komen ya. Nah, akhirnya pembahasan soal bagian 2 sudah selesai. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bye.